Ya, apakah memang Malaysia ini sukar atau sulit mencari lawan uji coba di kalender FIFA ini ya? Karena aku juga melihat di beberapa postingan Instagram atau beberapa artikel di media sukan ya terkait kesukaran atau kesulitan tim nasional Malaysia mencari negara untuk uji coba di FIFA Matchday. Nah, tapi ternyata hal tersebut sudah diklarifikasi ataupun dibantah oleh FEM ya. Ini aku baca dari flashsukan.com, status Harimau Malaya masih jadi tumpuan ya. Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM menepis tanggapan bahwa Harimau Malaya sukar mendapatkan aksi persahabatan karena kurang diminati oleh negara lain. Timbalan Presiden FEM Datuk Moh Yusof Mahadi menegaskan bahwa status skuad kebangsaan Malaysia masih tinggi di pentas antara bangsa. Namun, komitmen pasukan lain sering menjadi penghalang utama dalam mengatur perlawanan persahabatan. Harimau Malaya masih mendapat perhatian, tetapi negara-negara lain sudah mempunyai jadwal komitmen masing-masing pada jendela antara bangsa ini. Bukan mereka menolak, tapi mereka ada perancangan tersendiri, katanya ketika menjawab isu mengenai kekurangan perlawanan persahabatan untuk Malaysia pada Oktober ini. Pada jendela antara bangsa bulan ini, Harimau Malaya akan menentang New Zealand pada 14 Oktober di Stadium North Harbour, Auckland. Walaupun cuma satu perlawanan yang berjaya disusun FEM, tetap giat berusaha untuk mendapatkan lebih banyak perlawanan menjelang November. Sasaran mereka adalah untuk mengadakan 2 perlawanan dalam setiap jendela antara bangsa, namun seringkali terbatas oleh komitmen negara lain. Beliau turut mengumumkan bahwa Harimau Malaya sudah mengesahkan perlawanan persahabatan dengan India pada bulan depan, dan kini berusaha mendapatkan satu lagi pasukan untuk perlawanan tambahan pada November bagi memperkukuh persiapan Harimau Malaya menuju kejohanan ASEAN 2024. Moh Yusof menegaskan bahwa FEM tidak menetapkan syarat mengenai asal pasukan lawan. Yang penting, Harimau Malaya dapat mengatur perlawanan dengan pasukan yang bersedia memberikan cabaran yang relevan. Kami tidak kisah dari mana datangnya pasukan lawan, asalkan mereka bersedia untuk adakan persahabatan. Kadang-kadang ada pasukan dari benua lain yang sanggup datang jika mereka melihat keperluan untuk itu. Walaupun berdepan sabaran, FEM kekal optimis dalam memastikan Harimau Malaya terus diberi peluang menguji kekuatan menjelang kejohanan tradisi negara ASEAN pada penghujung tahun ini. Nah, ini sebenarnya menjelaskan ya, tapi ini agak lucu ya menurut aku. Gini, ketika beruji coba dengan sebuah negara ya, pasti kan kita tahu biasanya kayak Indonesia yang sudah masuk dalam agenda kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Round 3 kan sudah punya jadwal. Oh, tidak mungkin pasti akan meminta Indonesia untuk uji coba karena kita udah tahu agendanya tim nasional Indonesia. Nah, yang pertanyaannya, apakah yang dari FEM ini ketika mengajukan perlawanan persahabatan itu belum tahu agenda negaranya gitu, sehingga akhirnya mereka udah punya agenda tersendiri. Ya kan kalau kita udah tahu ngapain kita ngajuin uji coba persahabatan dengan negara tersebut, karena pasti udah ada agendanya gitu. Biasanya kan kalau udah ada agenda biasanya ini konsumsi publik ya, jadi semua orang juga tahu gitu. Tapi ya nggak perlu kita mengajukan lawan. Tapi dengan agenda kalender FIFA yang di Oktober ini kan Indonesia aja karena sudah terjadwal punya 2 perlawanan ya, karena harus bertanding dan akan bertanding mulai besok. Nah, ini Malaysia cuma satu untuk kalender FIFA-nya. Sayang sekali, menurut aku sangat sayang ya, karena apalagi lawannya New Zealand. Ya mungkin New Zealand memang bagus lah untuk mencoba mendapatkan perlawanan yang lebih berada di level tinggi ya, karena New Zealand ini ada beberapa juga yang bermain di Inggris ya, bahkan sebelum ini kayaknya pemainnya juga berhasil cetak jaringan di Liga Inggris. Itu menarik ya. Tapi agak berat lah Malaysia untuk mendapatkan mata, dalam artian mungkin untuk experience bagus, tapi untuk mengangkat Malaysia di poin FIFA ini agak sukar ya. Mungkin bisa mengikat satu mata, tapi itu kan belum cukup ya. Dan harusnya menurut aku ada satu perlawanan lagi. Kalau perlawanannya cuma melawan klub tempatan di sana ya sangat disayangkan, karena ini tidak akan berefek untuk experience yang lebih baik, dan juga secara peringkat
pun tidak mendapatkan apa-apa. Nah, mungkin gara-gara Malaysia gagal mendapatkan 2 lawan di FIFA Matchday ini, makanya timbul persepsi ataupun opini terkait Malaysia yang mengalami kesukaran ataupun penolakan dari negara-negara lain untuk melaksanakan uji coba. Nah, menurut orang semua, apakah memang alasan yang dari FIM itu rasional atau memang ya pembelaan gitu. Jadi kita tengok aja. Tapi menurut aku harusnya sih FIFA Matchday ini ada 2 perlawanan resmi ya, yang memang karena FIFA Matchday ya harus diatur agar bisa mengkontrol peringkat FIFA. Nah, itu kan juga dibutuhkan selain experience tentu, tapi ini juga dibutuhkan untuk terus menjaga posisi tim nasional Malaysia seperti itu. Nah, menurut orang seperti apa? Apakah ya biasa aja karena cuma 1 FIFA Matchday atau memang harusnya 2 FIFA Matchday perlawanan yang dijalani Malaysia? Dan apa sebenarnya yang menyebabkan Malaysia cuma dapat perlawanan 1 saja? Tulis di kolom komentar.